Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesehatan Iman yang luar biasa ini. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu dan teman-teman semua selalu sehat, dalam perlindungan yang sempurna dan tentunya bahagia, sehingga apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan betapa baik dan murah hatinya Tuhan buat kita semua. Karena terlihat dari kesaksian-kesaksian yang kita saksikan, itu sungguh luar biasa membangkitkan iman kita, dan kita semakin mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya selama ini, dan itu sungguh sangat memberkati pelayanan ini. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang yang dahulunya adalah anak Tuhan, lalu dia menjadi murtad, menjadi mualaf, oleh karena tekanan kehidupan yang begitu luar biasa dalam keluarganya. Ayah ibunya berpisah, ya, ayah ibunya bercerai, lalu dia kehilangan arah, dia kehilangan sosok kasih sayang dari orang tuanya, dari ayahnya terutama, dan akhirnya dia meninggalkan Yesus demi mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, dan dia menikah dengan seorang pria Muslim. Tapi apa yang terjadi di dalam keislamannya, dia mengalami banyak sekali goncangan, terutama dia begitu sedih dan kaget ketika dia tidak boleh mendoakan neneknya yang meninggal. Ketika ibu ini mengalami ditinggal oleh neneknya yang Kristen meninggal dunia, dia dilarang untuk mendoakan neneknya yang Kristen. Dan itu membuat dia terpukul, dan mulailah dia mengalami perenungan-perenungan yang dalam tentang ajaran agamanya yang lama ini. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya itu terlahir dari keluarga Kristen, tetapi Kristen yang hanya memang ya cuman sekedar Kristen, hanya ya namanya saja Kristen gitu. Tapi saya bersyukur memang keluarga saya ya takut akan Tuhan. Saya dari keluarga yang broken home. Dari kecil umur 4 bulan itu saya sudah ditinggal sama papa saya. Jadi saya dibesarkan oleh nenek dan kakek saya. Jadi mama sama papa saya tuh pisah karena mereka mungkin menikah itu juga masih usianya juga masih dini gitu. Mereka menikah muda. Jadi mungkin mama saya belum siap atau bagaimana. Mama sama papa saya berpisah pada saat saya umur 4 bulan. Jadi jujur saya itu dulu orangnya minderan. Dulu saya tuh orangnya nggak pedean karena saya tuh lihat teman-teman saya punya keluarga yang lengkap. Saya melihat teman-teman saya tuh punya mama papa, saya agak malu gitu. Sampai saya SMA itu saya menutup diri bahwasanya saya itu punya keluarga yang broken, itu saya nggak ngomong sama teman-teman saya. Saya berbagai alasan menutup-nutupi gitu. Waktu itu kami tinggal di Bekasi, mama saya tinggal di Malang, Jawa Timur. Jadi kalau ada teman saya tanya gitu, kenapa kamu tinggal sama nenek kamu? Saya bilang, iya karena saya nggak suka tinggal di Malang, saya maunya tinggal di sini, saya bilang gitu. Jadi di perjalanan saya memang kalau nenek saya itu ya karena memang orang pebisnis gitu kan, ke gereja ya ke gereja, tapi hanya sekedar ke gereja. Tapi saya waktu itu dipertemukan dengan seorang teman, dia yang membawa saya mengenal Tuhan pada saat masa remaja. Saya sungguh-sungguh saya cari Tuhan pada saat itu tahun 1998. Saya kelas 2 SMA. Saya dulu kalau persekutuan karismatik ini masih dianggap orang kita ini nyeleneh, kita sesat, apa tuh gereja tepuk-tepuk tangan gitu, apa tuh bahasa-bahasa roh. Jadi keluarga saya sendiri pun menganggap itu sesat gitu. Tapi saya dengan sembunyi-sembunyi saya ikutin, dengan sembunyi-sembunyi saya rajin ke gereja, dengan sembunyi-sembunyi saya ikut ibadah youth gitu.
Tapi seiring berjalannya waktu memang jujur Bapak Ibu Saudara, saya itu rindu, figur seorang bapak gitu. Bahkan saya dengan kakek saya itu panggilnya, bukan kalau kami orang Karo gitu, kebetulan saya Bruginting, panggil Bulang gitu kan, Opung gitu kalau orang Batak, Opung Doli, tapi saya nggak mau gitu, saya panggil bapak gitu ke kakek saya gitu. Begitu rindunya, begitu hebatnya, saya itu begitu kepingin gitu, punya bapak gitu. Di keluarga sendiri pun saya kadang-kadang minder gitu kalau kumpul-kumpul keluarga, kebetulan kami keluarga besar, dari nenek saya tuh keluarga besar, jadi nenek saya tuh, paling tua, jadi adik-adiknya nenek saya tuh suka kumpul, di Bekasi gitu kan, dari mana-mana, ada yang di Jogja, dari luar daerah, dari Medan, semua kumpulnya di tempat nenek saya gitu. Saya kadang-kadang minder gitu karena saya mungkin paling kecil jadi suka disuruh-suruh gitu kan. Saya minder, apa mereka suruh saya ini karena memang saya nggak punya bapak, apa saya nggak punya orang tua saya nggak lengkap, jadi mereka seenak-enaknya gitu kan. Jadi saya memang dari remaja itu saya memang getol gitu kan cari, sosok seorang bapak gitu buat saya secara pribadi gitu. Jadi saya rajin rajin beribadah, eee, bahkan sampai ditentang juga sama keluarga sendiri yang memang notabene-nya, ya memang sudah Kristen gitu. Waktu itu ada tante saya, anak nenek saya paling kecil, usia kami itu nggak terpaut begitu jauh gitu. Jadi dia kalau lihat saya ke gereja gitu kan, persekutuan youth waktu itu, bilangnya, itu ajaran sesat karena kami memang dari gereja kesukuan gitu. Jadi mereka agak heran dengan tepuk-tepuk tangan, agak heran mereka dengan tumpang tangan itu mereka tidak terbiasa Bapak Ibu Saudara. Jadi karena saya ke gereja pun ditentang ditentang gitu kan, akhirnya saya ketemu gitu kan, dengan suami saya yang sekarang, Bapak Nendi, saya ketemu gitu dengan beliau. Saya berharap, sebelum ketemu itu sebenarnya begini Bapak Ibu Saudara, udah kelas 3 SMA itu, papa dan mama saya pindah, papa tiri saya dan mama tiri saya pindah gitu ke Bekasi. Jadi karena udah kami satu kota, saya punya adik di bawah saya memang, 2 orang, jadi saya, harus, tinggal dengan mama saya. Sebenarnya saya juga nggak kepingin gitu tinggal dengan mama saya. Jadi, papa saya ini, papa tiri saya ini juga, muslim, mama saya masuk muslim, mama saya berpisah dengan papa saya, mama saya menikah kembali dengan orang Jawa, mereka masuk muslim, mama saya ikut muslim, ikut papa saya. Tapi saya lihat gitu, yang saya harapkan gitu sosok bapak di papa tiri saya itu juga tidak ada, bahkan hidup mama saya di tangan suami keduanya hancur Bapak Ibu Saudara. Jadi mama saya pakai narkoba, kebetulan memang waktu itu, papa tiri saya itu bea cukai di Malang, tapi karena memang salah pergaulan gitu, mereka pakai narkoba gitu. Bahkan saya sudah SMA itu saya mengerti gitu, itu yang dipakai mama saya itu apa, saya suka lihat bong, alat isap sabu gitu kan, tapi saya mau ngomong tuh saya nggak berani Bapak Ibu Saudara, karena memang mungkin chemistry-nya, ikatan kami kurang dekat karena saya dari kecil nggak tinggal sama mama saya gitu. Suatu waktu mama saya pergi ke Bekasi, saya melihat kakinya biru gitu, kakinya biru saya tanya sama mama saya, "Ma, kaki mama kenapa?" Tapi mama saya nutupin, dia bilang katanya, "Jatuh dari motor," mama saya bilang gitu. Tapi adik saya waktu itu ngomong, "Papa sama mama berantem," gitu, "mama dilempar pisau," gitu. Terus, ada pembantu mama saya dulu juga suka ngomong gitu sama saya gitu kan, sekali waktu saya berkunjung ke Malang, mereka tidak ada di rumah gitu, bahkan sampai, adik-adik saya tuh ditinggalin gitu aja gitu, nggak diurusin, hanya hanya sama pembantu. Jadi pembantunya mama saya tuh ngomong ke saya, "Mamamu udah jarang pulang gitu kan sama papamu, kerjanya happy-happy aja, mereka pakai-pakai, narkoba," gitu. Padahal saya tahu gitu apa yang mereka kerjakan, saya tahu gitu. Jadi, saya nggak ada lagi, nggak melihat juga gitu sosok bapak gitu di papa tiri saya gitu kan, saya nggak lihat itu gitu. Padahal saya yang rindu rindu saya tuh memang bener-bener, sosok bapak gitu, sosok bapak yang bener-bener ya bapak gitu buat saya gitu. Dan hasilnya saya, singkat ceritanya saya ketemu dengan pacar saya, yang sekarang jadi suami saya gitu kan, eee
Kalau, dari segi usia, suami saya 4 tahun di atas saya gitu. Saya lihat juga orangnya, dewasa, maklum suami saya kebetulan orang Sunda dari Jawa Barat, jadi, orangnya lembut, berbeda berbeda karakter gitu dengan kami yang, notabenenya kami dari, suku Batak gitu kan yang sedikit agak keras gitu. Jadi saya melihat mungkin ini bisa gitu mengayomi saya. Saya kecewa dengan papa tiri saya. Papa tiri saya itu mungkin karena pengaruh narkoba gitu kan, saya nggak ngerti. Jadi orangnya tuh nggak bisa diganggu. Kalau tidur itu bangunnya bisa jam 9, jam 10 gitu kan pada saat itu. Terus, nggak boleh, nggak bisa denger, anak nangis gitu. Jadi kalau adik saya nangis dia bisa marah gitu. Kalau adik saya, rewel dia bisa marah gitu. Jadi pada saat itu kebetulan adik saya yang paling kecil, dia rewel gitu kan, terus papa saya marah gitu. Pada saat itu kami sedang makan gitu, sedang kasih adik-adik saya sarapan gitu kan, nasi saya tuh disapu gitu. Saya tersinggung sekali gitu kan, saya ngadu sama sama nenek saya. Tapi bukannya malah, gimana, malah nenek saya ngomong gini, dari kecil kamu aku gede-gedein, udah gede, perginya ke tempat, mamamu, karena sudah bisa disuruh jaga anak ya. Saya di situ sangat kecewa Bapak Ibu Saudara, saya mulai mulai goyah, akhirnya suami saya, eee eee, mau pergi ke Pekanbaru gitu kan, dia, ada tawaran, ada panggilan pekerjaan di Pekanbaru gitu. Terus saya putuskan, aku mau ikut ke Pekanbaru, saya bilang gitu sama dia. "Nggak bisa," dia bilang gitu, "aku masih training, gimana pun caranya pokoknya saya nggak mau lagi tinggal sama mama papa saya mau ikut kamu ke Pekanbaru." Terus dia bilang gini, "Kita beda agama loh," dia bilang gitu, "gimana dengan keluargamu?" Dia bilang gitu. Terus, "Orang tuaku juga gimana?" Pada saat itu saya juga jujur saya bergumul gitu, saya di persimpangan juga gitu. Tuhan ini bagaimana? Saya kalau untuk tinggal, tetap sama mama saya nggak suka. Tapi kalau saya ikut sama pacar saya harus tinggalin Tuhan gitu. Pilihannya sangat 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 sulit gitu. Jadi saya berharap, saya dapat sosok figur, bapak, saya, diayomi dengan, suami saya gitu kan, dengan pacar saya yang sekarang jadi suami saya gitu. Akhirnya kami berembuk, sama suami, kita ngomong gitu, "Kalau aku yang ninggalin agamaku, nggak mungkin," gitu dia bilang. Jadi karena saya memang, tekanan dari keluarga itu saya rasa, berat buat saya pribadi gitu, saya memang berdoa sama Tuhan gitu, "Tuhan, kalau memang, Tuhan nggak izinkan aku nyebrang, Tuhan ngomong dong sama saya, Tuhan kasih tanda sama saya." Tapi pada saat itu Tuhan diam atau memang saya nggak mengerti apa maksudnya Tuhan, saya juga nggak ngerti, saya nggak dapat tanda, saya nggak dapat jawaban Tuhan gitu. Akhirnya saya, ambil keputusan, ya sudah saya tinggalkan Tuhan gitu. Itu saya rasa keputusan yang paling bodoh gitu kan yang pernah saya lakukan. Bahkan kalau ditanya orang, "Kesalahan apa yang paling terbesar yang kamu lakukan?" Saya tinggalkan Tuhan pada saat itu gitu. Jadi saya putuskan gitu, tapi saya bilang sama suami saya, "Ini berat, ini komitmen agama tuh nggak bisa main-main," saya bilang gitu. "Sekali saya tinggalkan saya harus sungguh-sungguh." Dan saya juga komitmen gitu dalam hati saya gitu. Oke, kalau memang aku harus nyebrang, saya harus masuk Islam, saya juga nggak mau main-main gitu, saya juga mau sungguh-sungguh gitu. Alhasil kami pergi ke Pekanbaru, sampai di Pekanbaru di sini, ada, kakak ipar saya memang sudah tinggal di Pekanbaru, jadi, saya dimualafkan gitu kan. Jadi pada saat itu memang saya merasa sebatang kara gitu kan, saya memang merasa sendiri karena memang keluarga juga menentang gitu, semua keluarga menentang, jadi yang urus, semua prosesnya itu keluarga dari pihak suami. Pada saat itu saya nggak kenal, saya, nggak tahu itu siapa gitu, pokoknya saya dibuatin bapak angkat gitu di Pekanbaru, terus saya dimualafkan di suatu daerah juga saya nggak tahu gitu itu di mana gitu kan, di kota Pekanbaru ini juga gitu, saya dibawa ke suatu masjid,
saya dimualafkan di situ, ya biasa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi masyarakat dan warga sekitar di situ tuh sudah siapin begitu rupa gitu. Pada saat itu saya terharu, benar-benar terharu karena saya memang nggak ada nggak ada keluarga sama sekali gitu. Mereka bikin syukuran gitu, mereka bikin, makan-makan, menjamu gitu kan. Terus saya karena memang sudah komitmen dari awal saya nggak mau main-main, eee, saya belajar Iqra Bapak Ibu Saudara. Saya belajar Iqra walaupun saya udah gede gitu kan, jadi Iqranya tuh sama anak-anak barengan anak SD karena memang, waktu itu kan suami saya kerja di pabrik minyak kelapa sawit, jadi di situ tuh komplek Bapak Ibu Saudara, ada musola di situ jadi ada marbotnya istilah mereka gitu kan, ada, waktu itu saya juga nggak kenal gitu kan mereka, siapa-siapa gitu, saya nggak kenal, tapi mereka bikin sambutan yang luar biasa gitu kan, mereka bikin, acara syukuran gitu, mereka adakan, makan-makan gitu. Saya sebenarnya di situ sedih, campur campur aduk gitu. Satu sisi saya sedih gitu, saya harus tinggalin Tuhan gitu. Di sisi lain saya senang karena saya dapat keluarga gitu kan. Eee, Akhirnya setelah proses, masuk Islam selesai, beberapa minggu kemudian, mertua saya datang dari Bekasi, kami dinikahkan secara muslim, jadi saya karena memang dari awal sudah komitmen, kalau saya sudah muslim saya nggak mau main-main gitu. Waktu itu suami saya kerja di, PMKS, pabrik minyak kelapa sawit, jadi di situ posisinya komplek, di komplek itu ada musola gitu, ada musola, istilah mereka marbot gitu kan, ada marbotnya, ustadznya gitu kan, ngajar ngajar ngaji gitu. Jadi saya Bapak Ibu Saudara, saya karena nggak mau main-main, jadi saya ikut juga gitu belajar pengajian, ikut, belajar Iqra sampai khatam juga Bapak Ibu Saudara. Jadi Iqra saya tuh barengan sama anak-anak kecil, anak-anak SD umur-umur, 6 tahun, 7 tahun gitu kan, sampai mereka mengejek saya gitu. "Ibu udah besar kok masih alip-alipan," dia bilang. "Ya nggak apa-apa Ibu lagi belajar," saya bilang gitu. Jadi semakin saya, eee, semakin dalam gitu saya ikut perwiritan juga gitu kan di komplek itu setiap Kamis tuh wajib gitu untuk karyawan ibu-ibu, perwiritan untuk ibu-ibu gitu. Jadi saya ikut juga dalam perwiritan Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah, Tuhan izinkan saya itu, berada di seberang itu selama 7 tahun Bapak Ibu Saudara. Jadi saya karena saya nggak main-main gitu kan, saya waktu itu dikasih dikasih Al-Qur'an sama bapak angkat saya, karena saya udah tamat Iqra, saya dikasih Al-Qur'an yang ada terjemahan bahasa Indonesianya Bapak Ibu Saudara. Sebagian gitu kan ada di bawahnya gitu kan, tapi saya sekalipun bahasa Indonesianya yang saya baca gitu, saya nggak mengerti gitu. Saya sholat, 5 waktu, saya rajin sholat tahajud, bahkan, anak saya itu yang nomor satu itu, hasil sholat tahajud Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu itu kan, saya kebetulan tinggal dengan kakak ipar saya berdekatan, dan mertua saya setelah kami menikah mereka semua pindah ke Pekanbaru. Jadi karena bapak mertua saya meninggal, jadi ibu mertua saya tinggal sendiri, adik-adik ipar saya juga harus pindah ke Pekanbaru. Jadi keluarga suami saya semuanya, tinggal di Pekanbaru dan kami, tinggal di komplek, perusahaan itu gitu karena, suami dengan kakak ipar saya, bekerja di perusahaan yang sama Bapak Ibu Saudara. Jadi begitu, kami barengan gitu kan, ya posisinya memang kakak ipar saya itu lama gitu dianugerahkan, anak gitu, dikasih kepercayaan sama Tuhan agak lama. Dan saya pun juga, agak lama juga, ada setahun 8 bulan. Jadi
katanya gitu kata orang-orang muslim gitu kan, sholat tahajud itulah sholat yang paling ampuh gitu, yang paling ampuh, Tuhan dengar gitu di sholat sepertiga malam gitu. Jadi saya sering sholat gitu kan, saya minta, keturunan sama Tuhan gitu kan, pada saat itu Tuhan yang saya sembah yang salah itu, jadi saya bilang gini, kalau memang, Allah kasih saya seorang, keturunan, saya bernazar selama 9 bulan ini saya akan sholat tahajud setiap hari sampai tiba hari, saya melahirkan gitu. Jadi anak saya yang pertama itu hasil sholat tahajud Bapak Ibu Saudara. Jadi saya sholat tahajud gitu. Jadi pada suatu ketika, saya ada persoalan gitu biasalah kalau di komplek gitu kan, masalah saya difitnah sedikit gitu kan, saya nggak lakukan itu tapi mereka bilang, saya begitu gitu kan. Saya curhat ke temen gitu kan, dia bilang begini, "Kalau kalau kamu disakitin, kalau kamu dizolimi, coba sholat, tahajud, doakan. Doakan yang menzolimi kamu itu. Nanti kalau bisa sambil nangis mencucurkan air mata. Nanti, Allah bales lebih daripada, apa yang dia lakukan ke kamu." Saya di situ mulai agak bimbang, kok Tuhan begitu ya? Saya gitu. Yang saya tahu dulu, Tuhan saya tuh nggak begitu. Penghakiman itu punyanya Tuhan. Saya cukup melepaskan berkat buat orang-orang yang menyakiti saya. Kalau di firman Tuhan bilang seperti kita menaruh bara api di atas kepala gitu kan. Kok agak beda ya? Saya di situ sudah mulai dapat, satu titik yang saya nggak sreg gitu, dapat satu poin yang saya, "Ih, kok saya berada di sini kok jadinya begini?" Gitu. Kalau Tuhan saya yang dulu, mengajarkan, agama saya yang lama mengajarkan nggak begitu. Ajarannya kasih, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Lepaskan berkat, lepaskan pengampunan. Kok ini berbeda? Masa saya mesti ngomong sama, "Ya Allah balaskan." Aduh kok bisa begini ya? Itu yang membuat saya sudah mulai, mundur satu langkah, tapi saya nggak mundur dalam hal untuk mempelajari lebih dalam, enggak, Bapak Ibu Saudara. Saya hanya melihat, kok ada perbedaan yang begitu. Pada suatu ketika, saya itu setelah beberapa bulan menikah, papa saya cari saya ke Jakarta, papa saya cari saya ke Bekasi dan ketemu dengan teman saya, teman saya itu, ngarahin, papa saya ke rumah mertua saya. Akhirnya mertua saya kasih tahu kami tinggal di Pekanbaru, mertua saya, papa saya, eee, dateng Papa saya datang ke Pekanbaru, eee, saya tahu papa saya pada saat itu juga sudah menikah lagi dan papa saya juga masuk muslim. Pada awalnya mungkin ini rencana Tuhan, pada awalnya saya pandangannya begitu, mungkin Tuhan mau taruh saya memang di agama yang ini, karena bukan, mama saya juga berpisah, menikah lagi dengan orang Jawa masuk Islam, bahkan papa saya pun menikah dengan orang, Kerinci, masuk Islam juga gitu kan, mungkin awalnya, tapi kok di sini kok jadi begini gitu. Jadi enggak, beberapa tahun kemudian nenek saya meninggal, nenek saya yang dari papa saya itu meninggal. Saya ada kebagian wirid minggu depannya di rumah saya. Saya tanya dengan Pak Ustadznya begini, "Pak Ustadz, nenek saya baru meninggal, boleh nggak saya doain nenek saya, tapi summa ila arwahinya, saya sebutkan nenek saya yang sudah meninggal, tapi nenek saya Kristen," saya bilang gitu. Terus Pak Ustadznya bilang gini, "Nggak boleh, haram, haram hukumnya." Memang dia bukakan ayatnya, maaf saya nggak ingat lagi ayatnya tertulis di mana. Dia bukakan ayatnya bahwasanya memang haram hukumnya gitu. Di situ hati saya semakin sedih Bapak Ibu Saudara, hati saya semakin sedih, aduh Tuhan, eee, gimana ini ya Allah gitu, Tuhan yang salah yang saya sembah itu kan, ini gimana? Masa doakan, nenek saya aja haram gitu, eee, sementara nenek saya yang membesarkan saya yang masih hidup, juga beragama Kristen,
apakah haram juga nanti kalau saya doakan nenek saya pada saat nanti dia meninggal? Di situ bergejolak dalam hati saya gitu. Aduh gimana, saya benar-benar nggak suka di dalam situasi itu. Saya kembali lagi mengingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan gitu. Saya kembali lagi mengingat apa yang sudah saya terima selama ini gitu. Kok Tuhannya saya sekarang ini kok begini ya? Sementara di firman Tuhan, siapakah di antaramu seorang sesama manusia itu justru kasih lagi. Kok berbicara lagi Tuhanku tuh berbicara tentang kasih ini hanya karena berbeda kepercayaan kok jadinya haram. Kok segampang itu aja menghalalkan dan mengharamkan gitu kan. Saya sudah mulai lagi, nah itu poin kedua yang buat saya tidak nyaman di agama Muslim. Waktu itu kami ada pergumulan dengan suami gitu, ada pergumulan, biasalah kami memutuskan pada saat itu setelah goncang iman saya memutuskan, saya bilang sama suami saya begini, ya aku mau ini aja deh, aku mau berdagang, aku nggak suka tinggal di komplek. Saya bilang gitu, aku nggak suka tinggal di komplek. Kalau kamu masih tetap mau bekerja, nggak apa-apa, kamu bekerja aja. Saya mau berdagang. Jadi pada saat itu suami saya sudah pindah tugas, tidak lagi di Pekanbaru. Pada saat itu kami di Labuhan Batu, tepatnya di Negeri Lama. Jadi saya bilang sama suami saya mau pindah ke Rantau Prapat, saya mau jualan di sana, saya mau berdagang di sana. Saya bilang gitu sama suami saya. Dan puji Tuhan memang suami saya izinkan saya berdagang. Pada akhirnya dia juga karena memang usaha kita sudah meningkat, dia yang resign gitu harus. Saya memang berpikir gini, kalau saya di komplek, apalagi di komplek PT, saya nggak akan bisa melangkah sesuka hati saya karena karyawan itu ya memang terikat gitu dan monoton di situ asik itu aja dari jam 7 malam ke jam 7 pagi shiftnya dari jam 7 pagi dari jam 7 pagi ke jam 7 malam, shift malam dari jam 7 malam sampai ke jam 7 pagi. Jadi saya memang benar-benar sepertinya dicekokin dengan hal-hal yang ya ibu-ibu kegiatannya cuman itu pengajian gitu kan. Saya putuskan saya harus keluar dari komplek. Pada saat itu iman saya memang sudah goyah, saya sudah begah gitu di situasi di posisi saya gitu. Saya nggak suka gitu. Saya sayang sama nenek saya sayang sama keluarga saya gitu. Tapi dengan segampang itu mendoakan pun tidak boleh gitu. Dan itu dibukakan di Alkitab mereka gitu kan, di Al-Qur'an. Ya kalau saya lakukan berarti saya nggak jadi panutan juga gitu kan. Saya akhirnya putuskan saya pindah ke Rantau Prapat dan pada saat itu kami ada pergumulan dengan suami. Maaf pada saat itu saya lagi datang bulan tapi nggak bisa sholat kan. Saya berpikir gini, ya kok peraturan agamanya begini banget. Kalau dulu kapan saja saya mau datang sama Tuhan, kapan saja saya mau ngadu apapun persoalan saya sama Tuhan, Tuhan lihat hati saya, Tuhan nggak lihat keadaan jasmani saya, Tuhan lihat hati saya. Kalau dulu saya diajarin, kalau kita berjalan ke arah Tuhan, Tuhan akan berlari ke arah kita. Jadi pada saat itu saya dalam pergumulan itu saya benar-benar merasa sedih, saya benar-benar merasa jengkel, kok seperti ini gitu kan. Itu poin ketiga yang buat saya nggak nyaman gitu kan. Terus saya juga pernah mengalami mimpi gitu kan. Mimpinya tuh memang nggak enak gitu. Memang ya bisa dibilang ya mimpi buruk gitu. Saya ngomong ke suami gitu kan, ya aku kok mimpi gini 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 gini. Coba baca surat Anas gitu kan. Memang saya hafal itu bacaan gitu kan. Jadi saya hafal seolah-olah kalau memang ini jadi seperti ini doa atau mantra gitu. Jadi saya merasa di dalam sholat-sholat saya, surat-surat yang saya bacakan itu bukan doa. Kalau doa yang Tuhan ajarkan dulu itu komunikasi saya dengan Tuhan. Isi hati saya bebas aja curahkan sama Tuhan. Tuhan aku begini, aku begitu, Tuhan dengar gitu kan. Bahkan Tuhan itu bagi kita orang yang percaya seperti seorang sahabat gitu. Kadang-kadang kita dengan orang tua aja ada hal-hal yang kita tutupin
tapi dengan sahabat kita terbuka gitu. Ini mantra atau apa gitu. Itu juga poin yang buat saya tidak nyaman lagi di situ gitu. Semakin saya belajar, semakin saya ini banyak hal-hal yang ganjil gitu, yang janggal gitu yang saya dapatkan gitu. Jadi aduh, kok begini ya, saya nggak bisa datang sama Tuhan kapan saja saya mau gitu. Terus kalau Tuhan hari ini datang hanya karena saya memang saya perempuan ya memang wanita, terus kok begini. Terus kalau Tuhan datang hari ini saya nggak terangkat dong. Saya nggak bisa masuk surga dong. Saya berpikirnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan satu hal lagi yang paling mendasar itu begini Bapak Ibu Saudara. Pada saat saya berdagang itu saya semakin banyak bertemu dengan orang-orang, saya semakin pergaulan saya juga semakin luas karena kalau di komplek itu hanya terbatas dengan istri-istri karyawan, hanya sekomplek itu aja Bapak Ibu Saudara, dan pabrik kelapa sawit itu nggak ada di tengah kota. Ya namanya perkebunan jadi di pedalaman, di dalam kebun gitu kan. Jadi saya semakin banyak ketemu orang. Maaf saya heran ini yang menjadi panutan orang muslim ini kan Nabi Muhammad gitu kan. Jadi waktu itu saya juga sempet gitu diperhadapkan di situasi saya harus berjauh-jauhan dengan suami. Suami saya balik ke Pekanbaru untuk mengirim barang. Sementara saya yang tampung di Rantau Prapat. Jadi suami saya kirim barang dari Pekanbaru, saya yang jalanin di Rantau Prapat, saya membagikannya di Rantau Prapat gitu. Jadi pada saat itu usaha kita begitu. Terus temen-temen gitu kan suka nggak tahu ngeledekin, nggak tahu gimana karena memang di agama mereka itu ya memang ya seperti itu gitu kan. Terus dia bilang gini, Nov, kamu jauh-jauhan sama suamimu. Nanti suamimu di sana kecantol lagi sama perempuan lain, dia bilang gitu. Saya bilang gini, nggak mungkin lah. Daripada dosa gitu kan, daripada dosa ya mending aja, nggak apa-apa gitu kan. Muhammad aja istrinya 4. Saya jujur dari awal tadi saya bersaksi, saya itu trauma dengan pernikahan yang gagal gitu. Saya nggak mau anak saya seperti saya. Saya nggak mau anak saya minder, saya nggak mau anak saya nggak punya keluarga yang nggak lengkap gitu. Semakin saya cerita-cerita gitu kan, ada salah satu teman saya malah ngomongnya begini, kalau kita mengizinkan suami menikah lagi, itu surga bagi istri. Terus saya bilang gini, coba kamu sanggup nggak kalau memang suami kamu nikah lagi? Saya bilang gitu. Dia pun itu surga loh, itu pahalanya gede loh, dia bilang gitu. Asal bisa adil. Saya mulai berpikir, dari mana ceritanya adil? Seorang suami yang notabene ya hanya manusia biasa, gimana bisa adil membagi perasaannya, membagi berkatnya untuk 2 orang istri. Bahkan Muhammad katanya 4, saya nggak tahu yang katanya yang 4, tapi bahkan di luar sana beredar juga katanya ya lebih dari 4 gitu kan. Tapi nggak boleh lebih dari junjungannya, dari nabinya. Aduh celaka saya pikir kalau begini bisa memuaskan hawa nafsunya dengan tameng keagamaan, membenarkan sesuatu yang salah dengan memakai peraturan-peraturan agama. Saya di situ benar-benar saya celaka ada di sini. Yang saya tahu di kekristenan itu keluarga itu yang Tuhan pakai loh. Keluarga itu sakral. Tuhan memulai umatnya itu dari keluarga. Saya benar-benar ini celaka saya ada di sini. Kok panutannya begini? Saya pikir begitu kan. Dia bilang katanya daripada masalah nikah siri gitu kan. Saya memang waktu saya di Muslim saya nggak terlalu banyak untuk membahas-bahas masalah itu gitu kan. Begitu saya berjauh-jauhan dengan suami, terus teman-teman juga pergaulan saya juga semakin luas karena saya sudah tidak berada di komplek PT lagi. Ini saya benar-benar celaka, saya pikir. Daripada berdosa, mending nikah siri. Aduh, ini menghalalkan sesuatu yang najis dengan tameng agama. Ini nggak bener. Saya benar-benar di situ mentah hati. Saya benar-benar sudah nggak mau. Istilah katanya saya enek gitu kan. Ini apa kok bisa begini? Saya benar-benar, aduh Tuhan, saya memang benar-benar salah. Tapi saya mau melangkah juga, saya bagaimana gitu. Jadi suatu ketika Tuhan jamah saya itu waktu gempa di Padang.
waktu gempa di Padang itu saya lagi saya nonton TV, tiba-tiba terasa gitu bergoncang gitu kan. Saya mual, saya pusing. Kebetulan saya lagi nonton TV itu dengan temen sebelah rumah saya. Aduh Kak, aku pusing loh, saya bilang gitu. Coba coba buka TV gempanya di mana. Waktu itu kita buka Metro TV, makanya saya tahu itu gempa di Padang. Jadi begitu teman saya pergi, saya berpikir, Tuhan, dari mulai saya membahas masalah saya udah enek itu saya bilang saya nggak pernah sholat lagi Bapak Ibu Saudara. Saya merasa ini memang saya salah gitu. Jadi begitu mata rohani saya dibukakan, kok orang-orang junjungan, nabi, panutan, kok ajarannya seperti itu ya. Saya sudah mulai terbuka mata rohani saya, mulai Tuhan bukakan, mulai Tuhan singkapkan segala sesuatu yang selama ini terselubung. Saya nggak bisa tidur Bapak Ibu Saudara, sepanjang malam tuh saya berpikir, Tuhan, aku mau kembali sama Tuhan, kayaknya aku sudah salah, sudah 7 tahun Tuhan izinkan aku berada di seberang, tapi mungkin ini saatnya Tuhan, aku mau ambil tindakan. Pada saat itu saya pusing, saya mual, kalau Tuhan hari ini datang, posisiku di mana? Saya waktu itu sudah ada setahun lebih saya tidak sholat, saya nggak mau lagi puasa. Kalau dulu saya sering rajin saat puasa Ramadan juga biar suami juga nggak puasa, saya tetap bangun sahur, saya masakan buat suami. Tapi nanti akhirnya siang dia namanya seorang ini ya pegawai juga mungkin dia di lapangan nggak tahan juga gitu kan. Ya saya tetap saya jalankan Bapak Ibu Saudara. Tapi semenjak selubung itu tersingkap, saya merasa saya berada di tempat yang salah, yang enggak benar gitu kan. Suatu saat bagaimana kalau memang saya mau surga, suami saya harus minta izin saya menikah lagi. Aduh, itu bagi saya bukan surga lagi, sudah neraka dunia Bapak Ibu Saudara. Jadi saya nggak mau, surga apa yang dia janjikan itu saya juga nggak ngerti gitu, entah surga apa. Ya mungkin bagi para lelaki itu memang surga dia gitu, tapi bagi saya seorang perempuan, seadil apa sih perempuan? Saya punya anak 3 Bapak Ibu Saudara. Saya punya anak 3. Saya mengasihi mereka sama. Tapi terkadang juga setipis kulit bawang aja pasti ada perbedaan. Bukan bermaksud saya membeda-bedakan anak saya, tidak. Ya demikian juga dengan Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Tapi siapa yang bisa mengambil hatinya Tuhan? Tuhan terlebih sayang, Tuhan terlebih mengasihi. Apalagi nih di kehidupan pernikahan, aduh nggak akan mungkin saya pikirkan. Jadi setelah itu selubung itu disingkapkan, saya ada setahun lebih mungkin saya udah nggak pernah lagi sholat, saya udah nggak pernah lagi, ya udah memang keagamaan memang sudah saya tinggalkan. Saya pada saat itu Tuhan jamah saya mual, saya berpikir kalau hari ini Tuhan datang, saya mau di mana? Kalau hari ini Tuhan datang, posisiku di mana? Itu memang benar-benar Tuhan lawat saya. Jadi Tuhan, aku mau ambil keputusan, saya mau ikut Tuhan, tapi kasih saya hikmat bagaimana caranya. Jadi pada saat itu Bapak Ibu Saudara, teman saya ngobrol ini yang waktu gempa itu dia pergi, kebetulan dia pergi juga ke Sumbar gitu kan, dia pergi ke Sumbar, dia titip kunci dengan saya. Nov, aku titip kunci ya, dia bilang, siapa tahu airku mengalir, nanti airmu nggak ngalir ke rumahmu, tolong dimatikan. Dia bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Saya rasa itu juga pekerjaan Roh Kudus, itu pekerjaan Roh Kudus, saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus, dia titip kunci ke saya. Waktu saya buka rumah dia, saya lihat Alkitab dan Mana Surgawi, buku Mana Surgawi. Hati saya tertarik, sepertinya ada yang ngomong gitu, ambil dong, baca dong gitu kan. Kayaknya aku udah lama loh, dulu aku pegang itu loh, dulu aku baca itu loh gitu di pikiran saya gitu kan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ambil Alkitabnya, saya ambil bukunya Mana Surgawi, waktu itu saya buka. Jadi di situ firman Tuhan berkata begini, buat apa orang kehilangan nyawanya gitu kan, mendapatkan si dunia kalau kehilangan nyawanya, barang siapa kehilangan nyawanya untuk aku dia akan mendapatkannya gitu kan. Mulai dari situ saya tunggu, saya tutup pintu, saya Tuhan yes, aku nggak peduli lagi suami saya tinggalkan saya atau keluarga saya memaki saya atau bagaimanapun, saya nggak peduli lagi. Pada saat itu tekad saya sudah bulat, saya mau kembali lagi terima Tuhan. Saya kunci pintu, pada saat itu posisinya suami saya sedang berdagang, saya kunci pintu,
Saya tutup pintu, saya berdoa, Tuhan Yesus, aku mau kembali, aku mau terima Tuhan kembali dalam hidupku, aku mau ambil keputusan. Tapi Bapak Saudara, apa yang terjadi? Saya nggak kuat pada saat itu, seperti saya dibawa ke pusara air, gitu. Seperti roh saya ditarik gitu ke dalam kegelapan. Saya takut pingsan, saya takut mati, saya takut apa yang terjadi itu saya nggak ngerti. Ada rasa pitam gitu di kepala saya, sepertinya saya berputar. Akhirnya saya nggak bisa terusin lagi, saya takut karena posisinya saya di rumah sendiri dan saya kunci pintu. Saya takut saya mati atau saya dicekik setan atau gimana, saya nggak ngerti. Pokoknya saya merasa saya dibawa ke dalam pusaran gitu kan, ke dalam pusara air yang gelap gitu. Akhirnya saya sudahin, saya nggak bisa tidur beberapa hari, saya nggak bisa tidur sampai teman saya datang. Teman saya itu datang, saya bilang gini, Kak, tolong bawa saya ke gereja itu. Kebetulan akses rumah kita itu di depan gereja, gerejanya gereja hidup juga, sinodenya GKPB gitu kan. Saya lewat-lewat dan bahkan kalau mereka ada ibadah itu sayup-sayup terdengar gitu, terdengar di telinga saya gitu. Kapan ya aku ada di situ gitu, kapan ya aku bisa nyanyi-nyanyi lagi gitu, kapan ya gitu, itu udah lama gitu kan. Dan sekarang saya mengerti kenapa setiap pendoa syafaat, dan kebetulan juga sekarang saya dipercayakan Bapak Gembala saya melayani sebagai pendoa syafaat. Jadi mungkin saya mengerti pada saat sekarang ini saya berdoa, biarlah orang-orang radius 2 kilometer ataupun lebih, orang-orang yang berlalu lalang Tuhan lawat. Nah, sekarang saya sadar sayalah orang mungkin di situ di gereja itu ada pendoa yang berdoa seperti itu gitu. Sayalah salah satu orang yang dilawat Tuhan karena memang akses rumah kita itu harus berlalu lalang dari depan gereja itu, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang sama teman saya bahwa aku ke gereja itu, memang kebetulan dia juga jemaat di situ. Aku mau ketemu gembalamu. Saya bilang gitu. Mau ngapain, Dek? Aku mau terima Tuhan, Kak. Saya bilang gitu. Coba dulu dipikir-pikir. Nanti suamimu bagaimana? Nanti anakmu bagaimana? Pada saat itu saya masih memiliki seorang anak aja, Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti anakmu gimana? Nggak gampang loh, Dek, pindah agama. Coba dulu kamu pikir-pikir. Saya udah mikir, Kak, tekad saya sudah bulat. Bawa saya ke gembalamu, saya mau terima Tuhan Yesus secara pribadi. Terus nanti kalau ketahuan suamimu gimana? Aku nggak mau loh disalahkan, dia bilang gitu. Ini sudah keputusan saya sendiri dan saya nggak menyalahkan siapapun. Apapun nanti tindakan suami saya nggak peduli. Saya bilang gitu. Mau dia tinggalkan saya, mau dia bunuh saya, mau dia usir saya, mau dia apakan, saya nggak peduli. Pokoknya tekad saya sudah bulat. Saya mau terima Tuhan. Saya hanya ngomong gitu ke teman saya ini. Dan akhirnya saya dibawa ke gereja. Saya bilang sama Pak Gembala itu, Pak, tolong tuntun saya. Kemarin saya sudah terima Tuhan Yesus secara pribadi, tapi roh saya berputar-putar. Saya ceritakan apa yang saya alami, dan akhirnya Pak Gembala di situ menumpang tangani saya, menuntun saya untuk boleh saya terima Tuhan. Dan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang tidak pernah saya rasakan, yang selama ini hilang. Kekosongan, kehampaan, kebingungan itu dalam hati saya yang saya rasakan. Kalau ditanya, Novi pada saat itu apa yang kamu rasakan? Pada saat itu saya rasakan seperti ada selubung yang terbuka, sap. Saya melihat terang, damai sejahtera, sukacita. Saya nggak mikirin apapun, nggak mikirin bodoh amat. Nanti aku mau dibunuh, bodoh amat. Aku mau dibakar, bodoh amat. Yang penting Tuhan bilang, barang siapa kehilangan nyawanya demi aku akan mendapatkannya gitu kan. Saya nggak peduli, Tuhan nggak akan biarin. Saya pikir gitu. Akhirnya saya bilang sama teman saya itu gini, Kak, tolong jangan bilang dulu sama suami saya kalau saya sudah ke gereja. Nanti saya ada waktunya saya bakalan ngomong ke suami saya. Saya juga nggak akan terus-terusan bersembunyi. Saya bilang gitu sama teman saya. Oke, dia bilang gitu. Aku nggak akan ngomong. Jadi pada waktu itu ya kasih mula-mula Bapak Ibu Saudara ya, kalau bisa 1 hari 8 kali ke gereja, saya maunya 8 kali ke gereja gitu. Saya sembunyi-sembunyi gitu. Pada saat itu ada seminar doa. Kebetulan hamba Tuhannya diundang dari Singapura. Saya diajak sama teman saya ini, Nov, ada seminar doa lo, mau ikut enggak? Dia bilang gitu kan. Saya bilang, maulah Kak, aku rindu, tapi coba nanti aku atur bagaimana caranya ya supaya suami saya nggak tahu. Saya bilang gitu.
Jadi pada saat itu Bapak Ibu Saudara, suami saya sedang berdagang, saya lupa gitu kompakin tante saya ada di Rantau Prapat, saya ngomong, "Di, saya kembali sama Tuhan." Dia pun menentang. Dipikir-pikir dulu, rumah tangga itu nggak main-main, bukan seenak-enaknya aja kamu dari Kristen masuk Islam, Islam masuk ke Kristen. Memangnya ini apa gitu? Dia menentang saya gitu kan. Saya pikir ya udah saya nggak suka ditentang, tekad saya sudah bulat, saya mau terima Tuhan, saya bawa anak saya. Saya bawa anak saya, kebetulan ada temennya anak saya, kebetulan orang tuanya juga berjemaat di situ dan pada saat itu juga ikut seminar doa gitu. Jadi saya bilang sama anak saya, "Devon kamu tunggu di sini, mama di dalam berdoa, nggak boleh ribut." Iya, dia bilang gitu. Jadi saya rasa itu juga pekerjaan Roh Kudus, kembali Roh Kudus bekerja. Kalau terang itu nggak bisa disimpan, terang itu harus bersinar, terang itu harus bercahaya. Saya nggak bisa sembunyi-sembunyi terus dari suami saya. Jadi pada saat itu anak saya main di tangga gereja dan suami saya lewat gitu. Ternyata suami saya sudah mondar-mandir berkali-kali cari saya. Nggak ketemu, di tempat tante saya juga nggak ketemu gitu, udah mondar-mandir, akhirnya anak saya panggil saya, "Yah, ngapain kamu di situ?" "Mama di dalam, mama berdoa." Itu suami saya ngamuk, suami saya pakai motor, itu motor digas-gas, dia marah-marah di gereja, "Keluarkan istriku." Dia sempat panggil teman-temannya, dia mau bakar itu gereja. "Kalau enggak, aku bakar gerejamu." Saya jujur secara daging memang roh saya, saya nggak takut, mau saya dibakar, mau saya dibunuh, mau saya diusir, diceraiin, saya nggak peduli gitu kan. Pada saat itu saya diem, saya takut, ditumpang tanganin dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di situ, "Ibu, Ibu nggak usah takut, Ibu hadapi saja, Ibu jangan membantah, Ibu jangan, melawan, Ibu berdoa saja sama Roh Kudus, berdoa minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang berbicara, supaya Roh Kudus pakai, lidah bibir perkataan Ibu berbicara untuk suami Ibu." Saya ingat aja itu saya diem, saya dibonceng, suami saya marah-marah, tapi, aslinya Bapak Ibu Saudara saya orangnya, agak bawel, agak cerewet, tapi pada saat itu Roh Kudus ubahkan saya. Saya bisa diam, saya diam nggak menjawab, cuman saya hanya berdoa sepanjang jalan gereja, perjalanan dari gereja ke rumah saya, "Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya, jamah suamiku Tuhan tolong saya." Sampai suami saya berhenti marah itu cuman yang saya ucapkan cuman itu aja, "Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya." Pada saat itu suami saya marah, itu lemari dipecahin, gitar dipecahin, saya dimaki-maki, pakaian saya sudah dibungkus, saya diusir, saya diam. Kalau dulu sebelum saya, bertekad gitu kan, ini saya nggak bisa gitu, kalau saya, diusir, memangnya tanpa kamu saya nggak bisa gitu. Ini pada saat itu saya enggak gitu, memang benar-benar Roh Kudus jamah saya, Roh Kudus ubahkan saya diam sampai suami saya, berhenti marah, saya cuma nangis aja, terus dia tanya gini, "Udah sekarang kamu maunya apa?" Dia bilang gitu. Saya cuma bilang gini, "Aku mau cari Tuhan, eee, yang aku harapkan sosok bapak pun dari kamu saya nggak dapet, di agama kamu pun saya nggak dapatkan sosok bapak." Saya bilang gitu ke suami saya. Ya memang saya juga salah gitu, tuh memang anak-anak Tuhan kalaupun ada di antara, Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini, saat ini sedang menonton bersama-sama dengan saya, mungkin ada, anak, gadis, ya mintalah yang terbaik dari Tuhan gitu kan, jangan maunya kita gitu, maunya kita tapi konfirmasi dulu sama Tuhan gitu kan. Jadi yang apa yang saya cari juga saya nggak dapatkan gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi, alhasil, saya kecewa, saya bilang sama suami saya begitu, terus suami saya cuman bilang gini, "Ya udah terserah kamu kalau mau balik Kristen, Kristen aja tapi jangan bawa anakmu." Dia bilang gitu, oke. Pada saat itu saya sukacita luar biasa, saya sukacita bahkan saya cari, sekolah anak saya itu, kebetulan gereja itu punya yayasan gitu kan, sekolah, saya datengin ke sekolah, "Saya mau sekolahkan anak saya, tapi saya minta tolong boleh nggak, agamanya anak saya dikosongin aja dulu di rapotnya, tapi di sekolahnya nggak apa-apa ikutin di agama Kristen." Saya ceritakan gitu bagaimana posisi saya dengan suami. Jadi pada saat itu, saya sukacita, saya boleh gitu kan, beribadah secara terang-terangan, saya boleh beribadah secara terang-terangan, ke gereja,
Pada saat itu saya memang ada persoalan dengan papa saya, bahkan berjalan sampai sampai, hampir 3 tahun saya nggak ada komunikasi, sama papa saya. Eee, Waktu itu saya datang ke gereja, khotbahnya itu tentang anak yang hilang. Pertama kali first time saya ke gereja dengan sukacita, enggak sembunyi-sembunyi dari suami saya, dan khotbahnya tentang anak yang hilang, kembali iman saya diteguhkan. Kalau saya mau melangkah kemarin, dari muslim kembali lagi sama Tuhan, semua teman-teman bilang saya kafir, nggak diterima bumi, matinya kamu gimana, tempatmu di mana, semua mengintimidasi saya gitu. Tapi, di situ, hamba Tuhan bilang, saya anak yang hilang, betapa surga bersukacita bersorak-sorai, satu orang diselamatkan gitu, sukacita surga itu luar biasa. Saya menangis di situ, terus saya bilang gini sama Tuhan, "Tuhan nanti aku mau pulang ke Medan, aku mau ketemu sama papaku." Pada saat itu persoalannya begini Bapak Ibu Saudara, saya mau pindah kerja, suami saya dipindah tugaskan, saya SMS dulu belum ada WA ya, saya SMS papa saya dan, papa saya tuh tinggalnya juga, agak di daerah Besitang sana susah signal itu susah, jadi dulu ada antena luar jangkauan, jadi, di rumah kami itu pakai antena luar jangkauan, saya SMS, "Pak, tanggal sekian saya mau pergi," tapi papa saya nggak ada balesan. Saya kecewa gitu, "Aku mau pergi jauh loh, kok papaku nggak ada respon?" Gitu kan. Ya itu tadi, kembali lagi sosok bapak saya nggak dapet gitu kan. Tapi pada saat itu diteguhkan kembali iman saya dengan, khotbah tentang perumpamaan anak yang hilang, saya merasa saya domba yang hilang. Tuhan, bersukacita kalau saya, kembali sama Tuhan. Jadi pada saat itu iman saya kembali diteguhkan, yes, aku mau ngomong sama papaku, nanti aku mau datang sama papa, aku mau minta maaf, apa sih sebenarnya jadi persoalan gitu kan. Saya ganti nomor, saya nggak kasih tahu sama papa saya gitu, saya buang nomor saya gitu karena saya jengkel gitu. Tapi ya itu tadi, kembali Tuhan, mengajarkan saya hal yang berharga. Pada saat sudah saya punya tekad, saya mau datengin papa saya, begitu pulang gereja saya dapat kabar papa saya meninggal. Jadi saya datang, pulang, kok, rumah udah dibersihin sama suami saya, itu semua colokan-colokan, eee, di di rumah sudah dicabut, jadi saya heran gitu, "Kenapa? Yuk pulang ke Medan," kata suami saya gitu, "Kenapa?" "Papa meninggal," gitu kan. Di situ saya, Tuhan aku baru aja mau kembali lagi komunikasi sama papa, tapi kok Tuhan, justru panggil papa saya. Jadi, umur umur, pertemuan saya dengan papa saya itu ya sepanjang 7 tahun itu aja, sepanjang saya di muslim itu aja Bapak Ibu Saudara. Jadi bayangkan dari bayi saya nggak ketemu papa saya ketemu papa saya itu saya sudah menikah, dan cuman, beberapa tahun aja saya merasakan gitu punya papa dan ada persoalan di tengah-tengah itu gitu kan. Jadi saya pulang ke Medan, Tuhan perlihatkan lagi bagaimana orang meninggal tidak di dalam Tuhan gitu kan. Saya, jujur kehilangan orang yang, paling dekat itu yang, pertama 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 kali itu nenek saya dari papa saya, yang kedua papa saya. Jadi itu saya memang benar-benar merasa kehilangan, saya sedih, di situ saya diperhadapkan dengan hal yang sulit. "Ayo ayo, sholat sholat, harus disolatkan papanya." Pada saat itu saya udah nggak di situ lagi gitu, saya udah nggak di situ lagi Bapak Ibu Saudara. Saya, telepon dengan temen, sepelayanan di rantau, saya bilang, "Gimana? Papa saya kan muslim, tahulah kalau orang muslim ini anak-anak juga disuruh disuruh sholatin." Terus, "Ya sikap hati kamu aja," teman-teman saya itu bilang gitu, "Berhikmatlah, berhikmat," dia bilang gitu. Jadi begitu di kuburan berbeda gitu dengan kita gitu kan, kalau kita gitu ya sukacita, begitu berharga kematian, orang yang, dikasihi Tuhan gitu kan, bahkan tempatnya pun sudah jelas gitu, karena Tuhan sendiri bilang, "Aku ada di tempat, di surga untuk menyediakan tempat bagimu," gitu kan. Jadi pada saat itu saya sedih gitu, kok di luar Tuhan ini seperti ini ya, saya lihat cara penguburannya, kebetulan nenek tiri saya itu seorang haji gitu kan.
anak-anak nggak boleh ninggalkan makam. Jadi semua orang setelah papa saya dimakamkan, jadi kami nggak boleh dulu di situ disuruh suruh baca Yasin. Yasinan dulu kalian di sini karena kalau nanti tujuh langkah aja kalian kalian pergi beranjak dari kuburan ini udah datang siksa kubur sama papa kalian. Di situ saya sedih, Tuhan Tuhan perlihatkan betapa mahal gitu harga yang saya bayar, tapi puji Tuhan dikuatkan iman saya dengan khotbah anak yang hilang gitu. Saya bukan bukan orang kafir, saya bukan orang murtad, saya bukan seperti orang-orang yang bilang saya ini domba yang hilang, saya anak yang dikasih Tuhan. Kalau saya kembali sama Tuhan, seisi surga itu bersorak-sorai. Bayangkan di firman Tuhan juga itu kan anaknya kembali bahkan dipestakan dengan lembu yang tambun gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kembali lagi saya pegang firman Tuhan, saya nggak takut apa yang terjadi dalam hidup saya. Satu orang bertobat, seisi di rumah diselamatkan, itu juga saya terima gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi berjalan hampir 1 tahun, kami berseberangan dengan suami, banyak juga perdebatan di tengah jalan gitu kan, saya dengan suami, tapi saya tetap doakan suami. Akhirnya suami hampir 1 tahun setelah saya terima Tuhan, suami saya juga menyusul Bapak Ibu Saudara, suami saya juga dijamah Tuhan. Pada saat itu suaminya saya jatuh kecelakaan Bapak Ibu Saudara, tangan mengalami patah tangan sama pecah di bagian kepala. Jadi sudah berobat lama, berkali-kali berobat, suami saya nggak sembuh-sembuh, bahkan setelah diurut tangannya bengkak gitu kan. Tapi teman-teman itu tadi kasih, kalau mungkin mereka gitu kan kalau tahu kita Kristen nggak mau gitu datang gitu kan. Tapi pada saat itu saya sudah berada di komunitas yang benar Bapak Ibu Saudara. Teman-teman saya satu gereja, jemaat-jemaat gereja datang gitu kan, meneguhkan saya, menguatkan saya gitu, menghibur saya gitu. Terus pada suatu saat Bapak Gembala kami lewat gitu di tempat kami berdagang gitu kan, lewat, "Pak gimana kabarnya?" Gitu kan, "Tangannya masih sakit ya?" "Masih Pak." "Mau saya doakan?" Dia bilang gitu. Terus suami saya bilang gini, "Nanti ajalah," dia bilang gitu kan. "Enggak, nanti ajalah Pak." "Oke Pak, saya mau ke sana dulu, kebetulan Bapak tuh mau beli koper, saya mau ke sana dulu, saya mau beli koper, nanti saya kembali lagi, kalau Bapak bersedia didoakan, kita doakan." Terus suami saya ngomong gini Bapak Ibu Saudara, "Mah, memangnya kalau didoakan bisa sembuh?" "Loh, itu imanmu. Memangnya sehebat apa sih pendetamu itu?" Dia bilang gitu. "Nggak ada pendeta hebat," saya bilang, "yang hebat itu Tuhan, dan imanmu yang menyembuhkan. Kalau kau bilang sembuh, didoakan pasti sembuh," saya bilang gitu. "Alah masa yang benar," dia bilang gitu. "Iya, sekarang mau nggak didoain?" "Iya, aku nanti kalau lewat Bapak itu panggil aja ya, aku mau kok didoain," dia bilang gitu. Terus, "Tapi imanmu loh yang nyembuhkan," saya bilang gitu, "yang hebat itu Tuhan, bukan pendetanya. Tapi kalau imanmu bilang sembuh, pasti sembuh," saya bilang gitu. Kebetulan memang dia sudah capek juga berobat, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat itu bapak itu kembali lagi, ditumpang tanganin, terus malamnya dia ngomong gini, "Ma, kalau besok aku bisa naik motor ya, aku ke gereja," dia bilang gitu. Eee, "Serius?" Saya bilang gitu, eee, "Serius, kamu mau ke gereja?" Saya bilang gitu. "Iya, kalau aku nanti besok pagi bisa sembuh, aku, ke gereja," dia bilang gitu. Terus besok paginya Bapak Ibu Saudara begitu bangun, dia ambil motornya, dia ambil motor, dia langsung bisa bawa motor, bisa bawa motor, terus, saya bilang gini, "Udah janji loh kalau sembuh katanya, mau ke gereja," saya bilang gitu. "Iya, tapi aku nggak mau masuk Kristen ya, di gereja tuh ada apa sih?" Dia bilang gitu. Kebetulan memang suami saya tuh, masih, pemudanya dia, ini, pemain band, suka nge-band gitu. "Oh di gereja itu, ada drum, ada ini, ada itu," saya bilang gitu. "Ya udah aku ke gereja tapi aku nggak mau masuk Kristen ya." "Iya nggak apa-apa," saya bilang gitu. Saya berharap gini, dalam hadirat Tuhan itu dalam pertemuan, dalam ibadah pasti ada hadirat Tuhan, nggak mungkin dia nggak kena jamahan Tuhan. Mau didoakan aja itu sudah jamahan Tuhan, saya berpikirnya seperti itu Bapak Saudara. Akhirnya dia ke gereja, beberapa kali saya bilang sama teman saya, kebetulan dia nggak mau buka topi. Pada saat itu ditegur, dengan, asyirnya, katanya, apa, eee
nggak boleh Pak, nggak sopan pakai topi gitu kan. Terus saya bilang gini, saya datengin, Bu maaf Bu, itu suami saya masih muslim, biarin aja dia dulu begitu, saya bilang begitu. Nah, terus suami saya diem-diem Bapak Ibu Saudara tanpa sepengetahuan saya, dia minta dibaptis. Suami saya minta dibaptis, suami saya minta dibaptis tanpa sepengetahuan saya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya terharu pada saat itu, dia udah nyerah, anak saya nangis, tidur, nangis, teriak-teriak. Katanya dia mimpi dikejar-kejar setan. Jadi dia tanya sama ayahnya, Kak, makanya saya bilang gini, makanya kalau mau tidur itu kamu berdoa dulu, saya bilang gitu. Doanya gimana, Ma? Dia bilang gitu. Ya nggak tahu, tanya ayah. Saya bilang gitu. Kalau mama sih berdoanya ya bahasa Indonesia, yang ngomong aja, Tuhan Yesus, saya mau tidur, lindungi, tanya ayah. Terus pada saat itu anak saya bikin doa makan. Itu doa makan, saya bilang gitu. Allahumma firma barik lana, itu doa makan, saya bilang gitu. Terus saya tanya, itu doanya yang benar gimana dong? Ya tanya sama ayah, saya bilang gitu. Dan kebetulan ayahnya juga bilang, ya udah sama aja. Dia bilang gitu, aduh ini mau jadi apa ini keluarga saya begini? Saya pikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan tapi puji Tuhan, Tuhan menggenapi seluruh firman-Nya. Satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan itu, akhirnya dia udah penat, mungkin anak nggak boleh saya bawa gitu kan, akhirnya dia mempersilahkan anaknya dibawa. Ya udah, boleh kamu bawa. Pada saat itu saya ngomong, aku mau penyerahan anak, saya bilang gitu. Itu artinya apa sih penyerahan anak? Ya kita serahkan seluruh hidupnya, masa depannya ke tangan Tuhan, saya bilang gitu. Biar Tuhan yang pelihara hidupnya. Oke lah, nggak apa-apa penyerahan anak, tapi kamu harus di situ, saya bilang gitu. Nah, kamu harus di situ. Terus akhirnya suami saya mau, dan diem-diem dia pergi konseling untuk baptis. Jadi waktu penyerahan anak itu saya lihat di slide gereja. Saya lihat di slide gereja jemaat yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Saya lihat ada nama suami saya di situ. Saya tanya sama dia, "Loh, memangnya kamu mau dibaptis?" "Iya." "Kok nggak bilang-bilang?" "Aku udah konseling kok sama," waktu itu ada hamba Tuhan, "aku udah konseling sama Pak Samuel." Dia bilang gitu. Oh, saya kaget. Saya ngomong ke Pak Samuel, "Pak Sam, maaf Bapak Depon selama ini udah konseling sama Bapak ya?" "Iya," katanya dia mau dibaptis." "Kok Bapak nggak ngomong-ngomong sama saya bilang gitu. Habis katanya mau kasih kejutan buat ibu, dia nggak boleh ngomong, dia bilang gitu. Aduh puji Tuhan, itu saya rasa itu karya Roh Kudus yang luar biasa. Dan akhirnya semuanya keluarga saya, puji Tuhan, begitu saya ambil langkah, saya masuk Kristen, mama saya juga Tuhan selamatkan, Tuhan jamah juga, terus adik-adik saya juga sekarang puji Tuhan semuanya digenapi Tuhan, adik saya, mama saya, semuanya sudah terima Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahkan mama saya juga sekarang sudah melayani, dan saat ini saya bergumul untuk keluarga dari suami saya. Nah puji Tuhan suami saya juga sudah menjadi seorang hamba Tuhan, dan hari ini suami saya, mertua saya sedang di rumah sakit Bapak Ibu Saudara, ada batu empedu yang harus diangkat. Tadi saya maaf mungkin kurang persiapan juga, jadinya saya harus nemenin mertua saya karena ipar-ipar saya nggak bisa cuti. Jadi mungkin besok jam pagi jam 10-an mertua saya dioperasi. Saya minta dukungan doanya, dan saya rasa juga ini kesempatan Tuhan pasti izinkan. Kenapa ipar-ipar saya nggak bisa cuti gitu kan? Saya bisa bebas mendoakan mertua saya. Dari beberapa hari yang lalu kakinya ada bengkak, jadi saya kasih minyak. Saya doakan Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus jamah. Saya percaya ini karya Roh Kudus gitu. Ipar saya ada 2, nggak bisa. Mereka memang benar-benar nggak bisa tinggalkan pekerjaan yang tadinya hanya kontrol aja. Mertua saya harus kontrol gitu karena sudah 2 minggu yang lalu bolak-balik rumah sakit, dan ini harus kontrol, dan memang harus saya gitu. Jadi ya puji Tuhan lah, saya rasa ini juga karya Roh Kudus supaya saya juga bisa berbagi terang dan mengimpartasikan kasih Kristus bagi keluarga saya yang belum mengenal Tuhan. Jadi saya rasa inilah kesaksian saya. Semoga boleh menjadi berkat juga bagi orang banyak. Tuhan ini Yesus memberkati. Saya
Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Ginting. Dan mari kita terus berdoa buat Ibu Ginting supaya beliau terus bersemangat. Dan kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan ya melawat Ibu Ginting ini karena suaminya bertobat dan bahkan menjadi seorang pendeta. Anak-anaknya pun ikut bertobat dan bahkan ibunya pun ya yang muslim ikut bertobat. Dan ini sungguh sebuah kisah yang luar biasa di dalam Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang tadinya Muslim atau beragama lain, akhirnya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, itu kita doakan terus untuk bangsa dan negara kita dari Sabang sampai Merauke, supaya mengalami lawatan Kristus, mengalami kasih Kristus, dan kita percaya setiap pribadi-pribadi yang bersaksi itu akibat doa-doa anak-anak Tuhan yang merindukan keselamatan terjadi dalam diri setiap orang yang belum mengenal Kristus. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah mengasihi, tetaplah memberkati, tetaplah jadi terang dan garam. Tuhan berserta kita dan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, 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 amin.